Alhamdulillah. Saya menanyakan tentang agama tadi yang masalah akidah. Saya sering membacakan buku-buku yang pernah saya baca di buku tentang amalan. Sebenarnya amalan itu kalau orang itu kita membaca, tapi kita amalkan. Bagaimana Ustaz? Apakah istilahnya masih diterima tanpa guru karena kita membaca yang kita pahami itu dan kita laksanakan dan kita amalkan setiap harinya. Ya, begitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan buku yang tertulis di dalamnya tentang keutamaan. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang namanya amalan maksurat atau doa maksurat. Dibagi dua ya doa. Maksurat itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Siapapun yang mengamalkan, emang Nabi yang ngajarin, namanya maksurat, bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang goiru maksurat. Goiru maksurat ini ulama yang buat. Ya kayak tadi sholawat Badar, kayak tadi ada sholawat namanya Tibbil Qulub, ada sholawat namanya Al-Fatih, ada sholawat namanya Kamilah, ada sholawat namanya Munjiat, ada sholawat namanya berbagai macam sholawat yang ditulis oleh ulama, dibuat oleh ulama. Ini boleh nggak diamalin? Nah, selama itu redaksinya atau anjurannya itu dari Nabi juga ada perintah sholawat, maka silakan. Berbeda dengan amalan-amalan yang memang ini kelasnya kelas berat. Amalan kelas berat gimana maksudnya? Ini kalau tanpa ijazah bisa stres. Ada amalan yang kalau nggak diijazahin ngamalin bisa stres. Contoh, hizib nasar, hizib bahar, hizib sakran. Kalau hizib ini jangan diamalin Pak, kalau belum ada ijazahnya. Tapi kalau sholawat, bismillah, ini kalau amalan-amalan yang memang Nabi itu sebenarnya pada umumnya memberikan sebuah anjuran, maka kita boleh mengamalkan walaupun dengan berbagai macam beda redaksi atau berbeda tulisannya. Karena misalnya perintah sholawat memang ada dalam Al-Quran. Sholawat apa kayak bagus. Perintah bismillah itu ada dalam Al-Quran. Ya, bacaan bismillah itu ada dalam Al-Quran. Mau baca bismillah dengan tulisan apa? Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, itu terserah. Cuman memang yang namanya tulisan atau buatan ulama itu sebaiknya ada SIM-nya atau ada ijazahnya. Itu lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kalau tidak ada ijazahnya kita tergolong man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak ada gurunya berarti gurunya setan. Sekarang orang udah belajar banyak dari YouTube, banyak dari Facebook, banyak dari Google, kiai Google. Berarti Google setan. Tidak juga Pak. Nah, selama masih ada pembimbingnya, selama masih ada yang mengarahkannya, makanya sebaiknya kalau kita beli buku atau melihat di internet, kita tanya dengan guru kita. Itu yang paling aman. Ya, di sini kan saya dengar kata Ustaz Abdul Rahman setiap malam ada pengajian ini ya. Masya Allah. Ini berarti masjidnya berkah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam ada pengajian, tiap malam ada kegiatan, tiap subuh ada kegiatan luar biasa. Ini namanya memakmurkan masjid. Nah, tanya guru-guru kita. Itu lebih baik lagi supaya kita tidak kesalahan dalam mengamalkan sesuatu, ya. Jelas? Baik, alhamdulillah. Yang lain, bapak ada lagi. Oh ya,
dari ibu. Jemaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz selama majelis taklim ini sedikit mengganggu waktunya. Insya Allah ini bukan tema Pak Ustadz. Saya mohon petunjuk dan bimbingannya. Di suatu hari ada muslimah yang hijrah di suatu tempat yang sangat jauh perjalanannya dan sangat panjang waktunya dengan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat sekali yang diterima dan dirasakan oleh hamba Allah. Dan itu semua diterima dengan tulus dan ikhlas segala cobaan ini dengan dijalani dengan istiqomah segala apa yang dilakukan ibadah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya. Tapi cobaan ini selalu hadir di hadapan mereka dia. Dan ini Pak Ustadz, saya mohon petunjuk doa apa yang diberikan seorang ibu kepada anaknya agar selalu tetap tawakal, tetap sabar dan ikhlas untuk menerima segala cobaan ini dan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala melakukan itu hatinya yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila mana kurang sempurna kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka dibiarkan untuk berkata kami beriman padahal mereka tidak diuji? Orang yang menyatakan dirinya beriman, orang yang menyatakan dirinya berhijrah, maka harus siap-siap diuji. Dan bahkan ujian itu merupakan pintu langkah cintanya Allah kepada seorang hamba. Kata Nabi Muhammad, innallaha idza ahabbal 'abda ibtala. Sesungguhnya Allah jika mencintai hamba ibtala, maka dia akan menguji. Siapa yang dapat dicintai, maka dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang pertama bahwa ujian ini adalah bentuk cinta Allah. Yang kedua, doa apa? Doa bismillah. Ini kita lagi belajar bismillah. Banyakin baca bismillah. Doa apa saja Pak Ibu? Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Allahumma ja'al auladi wa zurriyati min ahlil khair. Ya Allah, jadikan anak-anakku dan keturunanku termasuk daripada ahli orang baik. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Jangan dijadikan mereka ahli sesat, ahli yang tidak saleh atau salehah. Doa apa aja Bu? Itu salah satu petikan doa yang bagus. Kemudian kita baca aja. Ibu kalau memang ya mohon supaya anaknya ya dimudahkan dalam menghadapi ujian. Sebenarnya kalau lagi diuji berarti dia lagi disayang sama Allah. Orang yang lagi diuji lagi disayang sama Allah. Mengapa? Karena manusia seringkali kalau tidak dapat ujian jarang menyebut nama Allah. Tapi kalau kita lagi dapat ujian, Masya Allah, kagak ketangkep, kagak ketahuan KPK, nggak pernah pakai peci Pak. Begitu ketahuan pakai KPK, tiba-tiba pakai peci, tiba-tiba pakai jilbab. Udah dari mana jalannya? Ini kan kita kalau diuji, kalau ketahuan, kalau kepentok, kalau kena masalah, baru kita sadar. Tasbih itu adalah butuh di samping kita. Tapi kalau kita lagi nggak dapat masalah, kadang-kadang kita lupa, istrinya lupa. Maka yang sedang dapat masalah, yakinilah Allah sedang bersamamu. La tahzan, innallaha ma'ana.
Jangan bersedih, Allah itu bersama kita, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat anak ibu dan selamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada ibu satu lagi untuk mikir di sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, saya mau menanyakan masalah yang tadi. Bismillah aja kita tidak boleh dijual. Terus bagaimana dengan Al-Quran yang sudah langsung itu harus bagaimana cara kita supaya kita tidak berdosa? Apa boleh kita simpan harus simpan, tapi terlalu lama-lama juga kan akan rapuh juga. Terus kalau semuanya kita banyak, bagaimana Pak Ustaz? Boleh atau ya yang bilang harus dibakar, bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Ibu. Silakan. Al-Quran yang kagak dipakai itu biasanya berdebu. Mula-mula dari berdebu, lama-lama pada kotor. Udah kotor bisa jadi robek, digeragotin curut atau tikus kalau naruhnya sembarangan. Maka kita kalau menemukan hal ini bagaimana? Mau dibaca emang kagak, udah kak tulisannya pada sebagian sobek atau kertasnya udah pada sobek, kagak dibaca, bagaimana menyikapinya? Bolehkah kita membakar? Boleh. Loh Ustaz tuh boleh-boleh aja. Lihat kitab Imam Nawawi, bukan Syekh Imam Nawawi. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ketika ada Quran tercecer, Quran yang sudah kena kotoran, Quran yang separuh udah sobek, Quran yang sudah tidak bisa diharapkan untuk dibaca kembali, maka boleh dibakar. Apa pernah sahabat membakar? Pernah. Jadi Al-Quran itu di zaman Nabi masih pelepah korma, masih ditulis di atas tulang berulang. Ditulislah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas usul Sayyidina Umar bin Khattab. Tulisannya masih bentuk lembaran-lembaran kertas, dipegang oleh Abu Bakar, diserahkan saat Abu Bakar sudah meninggal, dipegang oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Umar meninggal, dipegang oleh anak beliau yang pernah jadi istri Nabi, Sayyidatina Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar, janda 18 tahun dikawinin sama Nabi. Janda 18 tahun ada di sini. 18 tahun dikawinin sama Nabi. Janda muda, yang dikira bini Nabi tua semua. Muda bini Nabi itu, yang tua cuma Saudah binti Zam'ah. Yang lain muda semua. Janda tapi muda, kan seger Pak ya. Nah, dipegang oleh Hafsah. Dari Hafsah itu pindah ke tangan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Umar sudah meninggal, khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Kata Utsman, kumpulin para penghafal Quran, kumpul. Uktubuha bilugatil Quraisy. Catat Al-Quran dengan rapi atas dasar bahasa lughah Quraisy. Begitu yang di tangannya Sayyidina Utsman, yang pernah ditulis dari zaman Abu Bakar, Umar sampai ke Sayyidina Hafsah, dipegang oleh Utsman. Kata Sayyidina Utsman, bakar yang ini, bakar. Tulisan Al-Quran dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dasar ini ulama berpendapat bahwa kalau memang Al-Quran itu khawatir tersia-siakan atau tercecer di tempat yang tidak layak, maka boleh hukumnya untuk membakarnya. Tapi Al-Quran doang, lakinya jangan ikut dibakar. Dah, satu lagi. Baik, satu lagi dari Pak Naim. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kesempatan bertanya. Ustaz mau nanya sebelum mengumandangkan azan sebaiknya amalan apa Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum azan dikumandangkan, sebaiknya amalan apa? Minum air putih. Takut sholat doang kalau nggak minum. Ini habis makan jengkol, sayur asem langsung azan. Lolodan, Pak. Kata orang Pasami mau lolodan. Amalan apa? Ya, ada orang yang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Baca apa lagi? Tidak ada ajaran khusus dari Nabi, Pak. Tuntunan khusus nggak ada dari Nabi. Tapi mau ngamalin doa apa? Silahkan. Doa misalnya, ya Allah, ke bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan nafas saya panjang, azan saya enak didengar, nggak apa-apa. Sebelum azan nggak apa-apa. Ya, Allahumma ja'al fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma ja'al fi sima'i saghiran, ya Allah. Mudah-mudahan azan saya dilihat oleh saya kecil, tapi dilihat sama orang bisa terdengar besar atau bisa didengar oleh orang banyak. Ya, baca apa? Cuma yang bagus sebelum memulai apapun baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Pelan-pelan, jangan bismillahnya juga dikencangin. Ini saya ngajarin baca bismillah sebelum azan, nanti Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, ajaran apa lagi nanti kesalahannya? Khair. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian disimpan dulu Bu ya. Kita Gus Robil kan insya Allah ini tidak yang terakhir. Insya Allah, amin. Masih banyak minggu beliau yang kita harapkan. Mudah-mudahan beliau sholat lagi, kesempatan yang lain mungkin dapat hadir bersama kita semua. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Gus Robil, insya Allah keberkahan tersendiri buat masjid kami dapat mendapatkan ceramah, mendapatkan ilmu dan ilmu insya Allah. Baik bagi untuk melengkapi kajian kita, untuk melengkapi kesempurnaan keberkahan kajian kita mohon dulu Salatul Al-Fatihah untuk mengucapkan doa. Mudah-mudahan majelis ini berakhir dengan penuh keberkahan. Sobil doa. Min yadil qabul wa tabarruk lisul wal maqbul bi jahi sayyidina Muhammadin Rasul al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة نسألك يا الله